Selamat malam saudara, saya Herdina Suherdi, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam Kabinet Kerja Menjawab program Dialog Interaktif kerjasama TVRI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saudara, mudik di saat Lebaran seolah menjadi tradisi yang melekat pada sebagian besar masyarakat di tanah air dan jumlah pemudik terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tahun ini diperkirakan jumlah pemudik meningkat mencapai 1,96%. Tentu dibutuhkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi. Untuk itu malam hari ini dalam Kabinet Kerja Menjawab kita akan berbincang mengenai kesiapan transportasi menghadapi mudik Lebaran 2015 bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir bersama kami malam hari ini, yaitu Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Bapak Joko Sasono dan pengamat transportasi Bapak Joko Setiowarno. Selamat malam Bapak-bapak. Malam Mbak Diana, ya. orang Indonesia di Tanah Air. Ya, tentu minggu-minggu ini adalah minggu yang padat bagi teman-teman di Kementerian Perhubungan ya Pak. Namun yang ingin kami tanyakan yang pertama tentu adalah ini sudah H-8. Menteri Perhubungan mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa sarana transportasi atau kesiapan transportasi jelang arus mudik Lebaran sudah sangat siap. Namun hingga saat ini sesungguhnya sudah sejauh mana Pak kesiapannya di lapangan? Ya kalau kita lihat dari H-15 di mana posko pemantauan Lebaran tahun 2015 ini kita mendapatkan data-data bahwa memang belum ada lonjakan-lonjakan di beberapa wilayah. Namun demikian dengan adanya fakta itu kita merasa bahwa kesiapan-kesiapan kita memang masih terus kita tingkatkan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Bukan berarti kita tidak siap. Apa yang dikatakan oleh Menteri Perhubungan sangat benar, memang sekarang ini kita mencoba untuk lebih meningkatkan lagi. Baik, Pak, kalau tidak salah Kementerian Perhubungan menetapkan bahwa arus mudik Lebaran ini tidak lagi H-7, tapi H-15, kemudian berakhir pada bukan H+7 lagi, tapi H+9. Apa Pak yang menjadi atau yang mendasari hal itu dilakukan, pertimbangannya? Baik, kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, pemantauan ini terbagi dalam dua kategori waktu. Yang secara nasional terpadu itu H-7 sampai H+7. Namun pada kenyataannya kami juga sudah melakukan kegiatan penyelenggaraan angkutan Lebaran itu dari H-15 untuk moda laut. Nah tahun ini kita menetapkan bahwa agar supaya semuanya itu berangkat bersama-sama, sehingga kita menetapkan awal dari pemantauan angkutan Lebaran itu adalah H-15 pada tanggal 2 Juli yang lalu. Jadi ini untuk upaya untuk mengurai arus ataupun konsentrasi pemudik di saat yang bersamaan, begitu ya Pak ya, sehingga diharapkan kemacetan tidak terlalu parah seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik, saya ingin ke Pak Joko Pak, dibandingkan tahun lalu, apa yang kemudian membedakan suasana ataupun mudik dan juga arus balik di tahun ini? Ya kalau tahun lalu itu kan ada penambahan kapasitas untuk jalan rel ya. Waktu itu double tracknya sudah selesai di Pantura. Kalau tahun ini kita semua sudah tahu lah, jadi kapasitas jalannya bertambah dan terhubungkan tol Cipali itu, artinya kan ada penambahan kapasitas jalan yang dulu menggunakan Pantura, namun dengan penambahan dari tol Cipali artinya kalau kondisi normal itu katakanlah orang bawa mobil dari Jakarta sampai Jawa Tengah namanya, ya 3 jam bisa sampai itu. Sampai Pejagan ya, kondisi normal lah. Artinya normal itu tidak usah ngebut sekali lah. Ya, itu mempercepat. Artinya kalau tahun lalu kemungkinan kalau dia perjalanan katakanlah dari Jakarta Jogja ada lebih 30 jam. Ya, mudah-mudahan tahun ini bisa lebih pendek. Tapi kita juga nggak tahu prediksinya karena ini kan tol dapat diskon. Nah, artinya orang akan nyoba semua kan. Nah, kemudian sisi lain juga sekira ada peningkatan untuk mudik gratis sepeda motor namanya itu ya. Meskipun angka itu kalau kita lihat prediksinya kan Kementerian memprediksi sekitar sepeda motor ini paling banyak ya, nggak salah cukup banyak lah, 2,02 juta ya. Hanya mampu mudik gratis nggak sampai 1%, tapi ada peningkatan lah. Terutama di mudik gratis sepeda motor menggunakan moda kereta. Ya, selain juga ada truk, ini juga selain pemerintah ada juga swasta yang ikut. Baik. Ya. Itu yang kemudian membedakan dibandingkan tahun lalu. Ditambah juga yang kapal laut. Mungkin 3 tahun lalu orang nggak tertarik. Pernah saya masih ingat 3 tahun lalu mudik motor gratis menggunakan kapal itu cuma 3 sepeda motor hanya gagal. Ya, tapi sekarang minatnya sudah banyak.
karena dipikir membantu lah. Artinya kalau orang naik sepeda motor dari Jakarta ke Jawa Tengah ini kan cukup lama ya. Setidaknya kalau berhenti di Semarang, dari Semarang dia mau ke Solo atau ke Jawa Timur sebagian ya, yang berada di Jawa Tengah ya 3-4 jam sudah sampai lah. Baik. Jadi memperpendek perjalanan sepeda motor. Baik, Pak Dirjen, tadi sedikit sudah disampaikan oleh Pak Joko bahwa ada beberapa hal yang berbeda tahun ini dibandingkan tahun lalu. Namun dari sisi pemerintah mungkin bisa menjelaskan Pak kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah disiapkan untuk mudik lebaran tahun ini. Tadi selain misalnya adanya mudik gratis untuk pengendara motor menggunakan kereta api misalnya, lalu kebijakan apa lagi Pak ini diterapkan untuk tahun ini? Ya, secara garis besar kebijakannya memang masih sama ya. Hanya upaya-upaya kita berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu terus kita perbaiki dan sempurnakan. Tahun ini salah satu yang kita fokuskan adalah kita meningkatkan tentang keselamatan dan pelayanan. Ya. Sehingga di sini kita lakukan di Suma Moda itu adalah tentang pengecekan terkait dengan sarana dan juga para awaknya. Dengan demikian para pemudi nanti jauh lebih safer ya, dalam pengertian bahwa dia sudah lebih tenang melakukan perjalanan pulang, baik mudik maupun baliknya. Baik. Kendala apa saja Pak yang menjadi hambatan untuk kesiapan arus mudik lebaran ini? Kalau kita lihat bahwa mudik ini kan sebenarnya satu fenomena yang orang ingin secara bersamaan untuk bisa pulang mencapai tempat tujuan tanggal 1 Syawal. Sehingga pada waktu tertentu itu akhirnya pembebanan terhadap jaringan itu jauh lebih besar daripada hari normal. Nah, dengan demikian tentu kendala yang kita hadapi, kita tidak bisa mengekspan atau membesarkan kapasitas daripada jaringannya ada, tetapi kita menggunakan pendekatan rekayasa, katakanlah untuk manajemen lalu lintas dan segala macam kita lakukan. Terkait dengan rekayasa atau manajemen lalu lintas ini Pak, kita bicara misalnya sekarang sudah ada tol baru ya Pak ya, tol Cipali ini yang kemudian membuat arus lalu lintas di kawasan Jawa Barat mungkin akan sedikit lebih lancar. Bagaimana prediksi dari Kementerian Perhubungan sendiri Pak? Apakah betul bahwa kemacetan mungkin akan terjadi di wilayah Jawa Tengah nantinya? Berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan Korlantas Polri, memang kawan-kawan Polri sudah mencoba mensimulasikan terkait dengan adanya tol Cipali yang sudah menyambung tol dari Merak sampai ke Pejagan yang hampir 400 kilo itu. Tentu ini akan memberikan beban kepada daerah Pejagan dan Brebes yang lebih besar dibanding sebelumnya. Dan diharapkan bahwa memang langkah-langkah yang diambil oleh kawan Polri, salah satu juga ini melakukan pagar betis dan kita memasang traffic light segala macam, diharapkan nanti bisa menurunkan risiko-risiko di sekitar daerah Pejagan dan Brebes. Ya, baik. Terkait tadi Bapak sudah sampaikan sedikit koordinasi dengan pihak kepolisian ya Pak ya. Bagaimana dengan koordinasi dengan instansi lainnya dalam hal ini mungkin Kementerian PU atau kementerian lain? Ya, koordinasi untuk tahun ini jauh lebih baik lagi dibanding tahun sebelumnya, karena dari awal dengan Kementerian PU, dengan Korlantas dan kementerian lainnya itu sudah lebih bersinergi. Termasuk kita dengan Kementerian Tenaga Kerja yang kita meminta agar supaya ada himbauan THR diberikan jauh-jauh hari sebelum H-7. Dengan demikian nanti kita bisa harapkan bahwa nanti bisa seperti pengalaman tahun lalu, THR diberikan jauh-jauh hari di depan itu bisa mengurangi beban di jalan ya. Sehingga ini memberikan peningkatan kinerja daripada angkutan lebaran tahun lalu, daripada tahun 2013. Ya. Pak Joko, dari informasi yang kami terima bahwa jumlah pemudik tahun ini diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun lalu dan peningkatannya mencapai hampir 2%. Dari kacamata Anda sebagai pengamat, apakah kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen ini akan membantu mengurai kemacetan terkait dengan padatnya jumlah pemudik ini, Pak? Ya, kebetulan kan tahun ini liburan sekolah ya. Ini sangat membantu. Jadi kalau kita lihat keluarga-keluarga yang di Jakarta ini, biasanya kalau saya tanyakan anak-anaknya sudah diberangkatkan dulu, karena ini liburnya libur panjang gitu kan. Itu tinggal bapak ibunya aja menyusul gitu kan. Artinya sudah ada distribusinya sudah mulai dari awal, jadi tidak menumpuk gitu kan. Kemudian kebijakan lain juga saya masih ingat karena saya di Jawa Tengah, jadi termasuk juga nanti kemacetan kok dulu kan mesti di Simpang Jomin ya, jadi pertemuan sepeda motor sama mobil keluar dari Cikampek. Nah sekarang sudah ke Jawa Tengah, tapi di Jawa Tengah ini tentunya nanti
itu juga ada sebagian jalan tol belum selesai, tapi itu bisa digunakan. Jadi kalau dari Pejagan itu ke arah Brebes ada 7 km itu masih bisa digunakan. Ya, jadi untuk mengurai tadi. Memang kalau di Jawa Tengah itu ada apa rekayasa, nanti kemungkinan tidak semuanya di Pejagan karena keluarnya itu kecil, jalannya menyempit, apalagi kalau dia ke utara itu dia kena dengan apa? Ini double track gitu kan. Nah, kalau ke selatan agak lumayan lah. Jadi itu yang sekarang kita agak melihat itu justru di Jawa Tengah. Tapi Jawa Tengah sebenarnya kemarin karena kami sering diajak juga, jadi beberapa bulan yang lalu mereka sudah persiapan juga antisipasi untuk pintu keluarnya tadi. Ya. Baik, Pak Dirjen, selain di Jawa, kemarin juga Kementerian Perhubungan ataupun Menteri Perhubungan mengatakan bahwa Kemenhub merencanakan akan konsentrasi di 13 provinsi, Pak. Mungkin bisa digambarkan, Pak, terkait hal ini. Jadi berdasarkan data-data yang kita miliki secara empiris ya, 13 provinsi ini mempunyai perilaku tentang pergerakan angkutan lebaran ya, yang cukup signifikan. Walaupun di provinsi lain juga ada, tetapi karena besarnya volume ini kita memberikan perhatian yang lebih di 3 provinsi. 3 provinsi termasuk dengan DKI Jakarta. Termasuk dengan DKI Jakarta. DKI Jakarta. Baik, itu terdiri dari apa saja, Pak? Mungkin apakah kesiapan terminal busnya mungkin berapa, kemudian jalur utama penyeberangan laut dan sebagainya? Ya, kalau kita melihat bahwa dari 13 provinsi ini dari sisi angkutan jalan itu ada 44 terminal tipe A yang kita perhatikan. Ya. Kalau di penyeberangan itu ada 8 lintas utama. Kalau di angkutan laut itu ada 52 pelabuhan. Di penerbangan itu ada 35 bandara, 25 bandara BUMN dan lainnya ada bandara UPT. Baik. Kemudian untuk kereta api hampir semuanya. Jadi Divri dan Daops semua dalam pemantauan angkutan lebaran. Baik, Pak, ini tadi Pak Dirjen juga mengatakan bahwa yang saat ini lebih dipersiapkan oleh pemerintah adalah kesiapan sarana dan juga awaknya atau SDM-nya. Nah, kita tahu kemarin beberapa waktu lalu misalnya terjadi kebakaran di Terminal 2E di Bandara Soekarno-Hatta, padahal ini menjelang arus mudik lebaran. Lalu sejauh ini bagaimana, Pak, perkembangannya? Apakah sudah perbaikan-perbaikan sudah dilakukan? Lalu kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah selanjutnya? Baik, Mbak, di dalam penyelenggaraan transportasi kan ada standard operating procedure ya, SOP itu. Dan kita selalu meminta kepada operator itu untuk menerapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, terkait dengan kejadian yang kemarin di Bandara Soekarno-Hatta, saat ini kita sedang melakukan penelitian sebenarnya apa. Nah, berdasarkan pengalaman itu kita nanti juga akan mengambil langkah preventif dan juga antisipasi agar supaya itu tidak terjadi di tempat-tempat yang lain dan juga tidak memberikan dampak kepada kegiatan penyelenggaraan angkutan lebaran ini. Kira-kira dengan terbakarnya bandara atau Terminal 2 itu apakah akan berdampak terhadap pelayanan arus mudik lebaran ini, Pak? Karena ini kan sudah memasuki H-8 juga. Kita kemarin melihat ya, dan juga kami juga mencermati di media memang ada pengaruhnya. Tapi perbaikan itu segera dilakukan sehingga sistem bisa berjalan lagi dan kemudian memang semua kepastian ditingkatkan. Kita kalau nanti melihat hal ini mungkin terjadi lagi ke depan, saya rasa kita sangat belajar dari pengalaman yang kemarin. Baik, saya ke Pak Joko lagi, Pak. Ini dari sisi pengamat, titik-titik rawan di mana saja akan terjadi penumpukan arus pemudik. Kita tidak hanya bicara darat saja ya, artinya tidak hanya bicara kondisi di jalan, tapi juga mungkin barangkali di bandara atau di terminal, di stasiun, dan di jalur pelabuhan penyeberangan misalnya. Kemungkinan ini di penyeberangan. Makanya orang sering menyeberang itu malam hari. Ini karena kondisi pagi kan panas ya. Panas, jadi cenderungnya itu adalah dia kondisi malam. Itu yang biasanya menumpuk seperti itu dan tahun-tahun seperti itu. Dan tapi tahun ini kalau nggak salah ada tarif khusus ya kalau mau kalau pagi hari mungkin ya. Itu sangat membantu, mudah-mudahan itu nanti kalau ada tarikan seperti itu kan bisa menyebar. Tapi ini ya kembali lagi pada masyarakat. Tapi kalau di stasiun boleh dikatakan 3 tahun terakhir ini distribusinya sudah bagus karena mereka sudah ada kepastian kapan dia berangkat, itu sangat membantu sekali. Ya. Cuman agak berbeda ini di terminal. Kalau dulunya ramai sudah mulai menyepi gitu kan ya. Nah, kalau bandara saya pikir
beberapa bandara kalau keberangkatan, tapi setidaknya kalau bandara-bandara yang tujuan ini biasanya bukan tapi dia justru menambah. Kalau saya tanyakan ada penerbangan malam hari juga. Tapi kalau seandainya bandara jadwalnya ada beberapa kemarin saya tanyakan di luar Jawa terutama ya. Kalau di terminal terjadi penurunan jumlah penumpang atau sepi penumpangnya, itu kira-kira menurut pengamat apa tuh Pak penyebabnya? Ini jadi setelah kebijakan sepeda motor itu loh, ya 10 tahun yang lalu kan sepeda motor kan ada uang mukanya begitu murah, kemudian kekuatan kendaraan itu silinder cc-nya makin tinggi. Ya, ini menyebabkan secara hitungan total lebih murah menggunakan sepeda motor. Sehingga yang dulunya pemudik menggunakan armada bus beralih ke motor. Ya, masyarakat kelas menengah ke bawah ini kan mereka tahunya murah, mereka tidak bicara keselamatan kan. Ditambah juga di daerah ini kondisi transportasi umumnya makin buruk. Padahal orang mudik itu hasil survei tahun lalu dari media nasional itu mengatakan 80% lebih mereka mau bersilaturahmi. Nah, kalau silaturahmi di daerah tentunya butuh kendaraan, mobilisasi kan, itu tidak ada. Nah, tadi sementara di daerah public transport makin buruk, akhirnya ya mereka bawa kendaraan masing-masing, termasuk sepeda motor makin banyak ini. Baik, jadi permasalahannya tidak hanya kemudian transportasi dari tempat masing-masing menuju ke daerahnya, tapi kemudian public transportasi di daerah itu juga harus diperbaiki lagi. Betul. Jadi begini, mungkin bisa murah naik kereta, naik bis, tapi nanti kalau sampai di terminal, sampai di stasiun di sana kan dia harus ada angkutan lanjutan. Ini tidak disediakan oleh pemerintah daerah, yang ada itu adalah angkutan plat hitam yang tidak jelas dan tarifnya biasanya berkali-kali lipat itu. Tapi saya lihat kemarin di Jawa Tengah contohnya bagus begini, BUMN menyediakan bus dari pelabuhan, itu menarik. Ya artinya tidak membebani orang menggunakan kapal. Itu tarifnya lebih mahal dia dari pelabuhannya menuju tempat tinggal ketimbang dia naik kapalnya. Karena tadi angkutan plat hitam itu ya karena tidak tersedia angkutan umum. Ini kan tugasnya kepala daerah. Nah, itu yang sekarang di daerah yang makin tahun ya makin buruk seperti itu. Jadi seharusnya persiapan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah harus memikirkan kembali ya mengenai hal itu. Saya ke Pak Dirjan lagi Pak, ini terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Joko misalnya bahwa harus diwaspadai juga akan adanya kemacetan di jalur penyeberangan laut. Nah, bagaimana dengan antrian? Kalau kita tahu misalnya di Merak itu antrian di tolnya sudah panjang, hanya gara-gara untuk masuk ke Merak butuh waktu bisa berhari-hari gitu misalnya. Apa antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah, Pak? Ya kalau berdasarkan data yang lalu tidak terjadi yang semacam tadi itu, Mbak. Karena kita sudah menerapkan alokasi waktu untuk masing-masing kapal untuk ya loading unloading itu sudah. Jadi artinya memang pada saat itu harus berangkat jadi begitu. Dan ini memang tadi katakan kenapa banyak yang malam hari berdasarkan hasil wawancara kami dengan para pengguna itu, karena kalau malam hari mereka lebih merasa tidak saja karena lebih tidak panas, tetapi karena kalau perjalanan siang hari itu untuk yang berpuasa itu lebih berat. Lebih lelah ya. Apalagi sekarang cuaca artinya panasnya itu lebih tinggi daripada tahun yang lalu, sehingga ini akan mungkin tetap saja mendorong itu. Dan tadi tentang kami memang mengizinkan untuk ada perbedaan tarif malam hari dan siang hari. Bagaimana itu Pak mekanismenya? Ya kita tidak mengizinkan untuk adanya kenaikan tarif ya. Karena kenaikan tarif penyeberangan ini kan diatur sesuai dengan peraturan perundang yang ada. Yang kita sarankan adalah bahwa tarif normal yang diberlakukan malam hari kalau mau dijadikan rujukan atau acuan, ya nanti silakan aja diberikan diskon pada siang hari supaya orang mau berpindah dari malam hari ke siang hari. Ya. Jadi tidak terjadi penumpukan di malam hari. Diharapkan demikian, dan ini menjadi insentif untuk yang mau melakukan perjalanan pada siang hari. Ya, jadi kalau bicara diskon di saat mudik lebaran ini tidak hanya diskon untuk pengguna jalan tol, tapi itu tadi salah satunya misalnya untuk ASDP itu diberikan diskon di siang hari ya. Iya. Untuk itu silakan bagi operator, Gapasdap nanti silakan untuk berembuk untuk menentukan diskonnya kan begitu. Bagaimana untuk armada bus Pak? Kalau tadi kita juga disampaikan Pak Joko misalnya meskipun jumlah penumpangnya sekarang ini turun, bagaimana kemudian ketetapan tarif yang diterapkan oleh pemerintah untuk armada bus ini? Ya, untuk yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, bis antar kota antar provinsi atau bis AKAP itu kita sudah mempunyai struktur tarif batas bawah batas atas. Nah, bagi operator terkait dengan angkutan lebaran ini dipersilakan untuk dia menggunakan tarif batas atas.
Dan ini kita melihat bahwa memang ini sebagai satu hal untuk kita tetap bisa menjaga daripada tingkat keselamatan dan pelayanan. Kalau mereka melebihi batas atas, ya tentu ada aturan yang akan kami tegakkan terkait dengan peraturan perundang yang berlaku. Begitu. Pengawasannya bagaimana itu, Pak? Pengawasan kita sekarang mendorong masyarakat pun juga berperan, artinya melaporkan, apalagi kan ada gadget-gadget, kalau misalnya dia diberikan tarif mahal, dia potret aja, kirim ke kami, nanti kita akan melakukan penelitian, kalau terbukti ya kita ambil tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran itu. Ya, kalau dari pengamatan Pak Joko hingga saat ini sistem harga seperti apa yang sudah ditetapkan oleh para PO armada bus ini? Ya sebenarnya kalau kami lihat kondisi ketika dulu masih banyak penumpang itu memang banyak terjadi pelanggaran. Sekarang sudah berkurang lah. Karena waktu itu permintaan cukup banyak. Tinggi, kemudian cukup banyak, ketersediaan armadanya masih kurang. Nah sekarang mereka rebutan cari penumpang ini kan. Jadi nggak mungkin menetapkan tarif ya, di atas. ada tapi tidak seperti dulu lagi lah. Karena kami juga di daerah itu juga mendampingi ada lembaga konsumen untuk memantau itu kondisinya tidak seperti pada saat bus-bus dulu cukup banyak peminatnya. Masih ada tapi tidak begitu banyak seperti dulu lagi. Ya. Nah, lalu bagaimana kemudian agar jumlah pemudik yang ingin tetap naik bis ini bisa tetap bertahan jumlahnya, karena kan kita juga harus memikirkan bahwa di situ juga ada bisnis yang harus terus berjalan gitu ya, tidak kemudian beralih ke sepeda motor saja, tapi bagaimana membuat agar para pemudik yang sekarang ini minatnya hanya naik sepeda motor, bagaimana agar bisa beralih lagi ke sarana armada bus. Ya, sebenarnya kami sudah 5 tahun lebih juga sudah mengusulkan pada pemerintah sebenarnya bagaimana bis itu juga penumpang bis akap antar kota antar provinsi itu mendapatkan subsidi seperti halnya pengguna kereta ekonomi. Namun ini kita menyadari juga ada kendala juga, kalau di kereta itu kan sudah jelas sistemnya ya, penumpangnya sesuai dengan ada nama sesuai KTP dan sebagainya. Bagaimana bus juga seperti itu. Betul. Nah kalau penumpang bus seperti itu saya kira pemerintah mesti mau lah. Nah sekarang mungkin tahun depan ya mulai kerja sekarang bagaimana menerapkan itu dicobalah beberapa perusahaan sehingga nanti saya kira itu ya sebenarnya ada kemauan lah nanti pemerintah dengan pihak organda ya beberapa perusahaan itu menaikkan minat, karena apapun yang dapat subsidi sebenarnya penumpang, jadi bukan perusahaannya. Semuanya sudah ada hitungannya, tapi bagaimana penumpang bis tadi mendapat subsidi itu yang harus diberikan. Baik. Sehingga beralihnya bisa lebih banyak, tidak banyak menggunakan sepeda motor yang cukup riskan kan. Betul, karena yang ditamakan kan adalah keselamatan ya. Betul. Pak Dirjen, bagaimana Pak terkait dengan usulan Pak Joko ini, apakah memungkinkan jika penumpang bus ini diberikan subsidi agar beralih lagi mau naik bis? Kalau memungkinkan, memang ada ruang di sana untuk melakukan hal itu. Beberapa hal yang memang harus diperbaiki, salah satunya itu tadi tentang kepastian bahwa nanti katakanlah subsidi atau namanya PSO Passenger Service Obligation itu nanti bisa sampai kepada pengguna ya. Nah dilihat dari angkutan jalan, memang salah satu perintah dari Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan itu adalah bahwa operator harus berbadan hukum, karena di sana nanti kita akan tahu tentang transparansi dan akuntabilitasnya. Hingga saat ini masih banyak yang belum berbadan hukum. Masih banyak, dan memang kita masih harus kerja keras untuk bisa meyakinkan kawan-kawan operator ini untuk bisa berbadan hukum. Jadi itu yang menjadi salah satu kendala mengapa kemudian pemerintah belum bisa memberikan subsidi kepada para penumpang bus, karena banyak PO yang belum berbadan hukum ya Pak? Ya, karena memang ini kan terkait dengan masalah practicability ya. Karena setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu menjadi kendalanya ya? Ya, kita harapannya itu nanti bisa segera diatasi. Ya, Pak Dirjen tadi sudah sedikit menjelaskan mengenai misalnya kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan persiapan armadanya baik di Jawa maupun di luar Jawa. Tapi saya ingin Bapak menjelaskan lebih jauh bagaimana persiapan untuk di luar Jawa Pak, terutama ini misalnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga di timur Indonesia. Ini tentu juga arus mudik yang ingin ke Jawa juga tinggi gitu. Bagaimana persiapannya di sana? Sebenarnya terkait dengan semua kita sama ya, perlakuannya sama, tidak ada bedanya, hanya intentionnya atau bebannya itu memang banyakkan di Jawa dan Sumatera. Untuk provinsi-provinsi lain di luar Jawa, terutama tadi yang 13 provinsi ini, kita tetap mengedepankan aspek keselamatan yang menjadi prioritas dan juga pelayanan. Karena kita berharap bahwa pelaku perjalanan atau pemudik nanti betul dia bisa menikmati perjalanan untuk mudik secara khidmat dan sehat selamat. Nah,
Lalu kalau untuk mengedepankan aspek keselamatan ini dalam penjabarannya Pak, apa lalu yang disiapkan oleh pemerintah? Apakah kemudian masyarakat lebih didorong untuk naik armada pesawat atau armada kapal atau bagaimana kalau untuk dari luar Jawa? Jadi ini kaitannya kan ini pilihan ya. Ada moda-moda yang punya keterbatasan, misalnya orang dari Sulawesi mau ke Jawa nggak mungkin naik bus kan gitu. Jadi maka jelas di sini moda laut dan moda udara lah yang nanti yang paling memungkinkan. Tapi pada semua moda kita melakukan penelitian tentang aspek keselamatan agar supaya ya sebagaimana katakan oleh Menteri Perhubungan Pak Jonan itu, kalau terkait dengan keselamatan tidak ada tawar-tawar menawar, lebih baik tidak berangkat daripada tidak sampai kan gitu artinya. Ini sangat message yang sangat luar biasa. Betul. Jadi kita membangun value itu. Pak, untuk memastikan bahwa sisi-sisi keselamatan ini diterapkan dengan baik oleh setiap armada, baik itu di darat maupun di udara, apa upaya-upaya apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Pak? Karena ini kan frekuensinya tentu meningkat ya, bahkan tadi misalnya kalau pesawat menambah jumlah penerbangan. Lalu bagaimana cara pemerintah agar memastikan bahwa semua menjalankan aspek-aspek keselamatan atau SOP-nya sudah dijalankan dengan benar? Ya, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan menteri terutama ini tentang standar pelayanan minimal. Walaupun kawan-kawan pengawal mengatakan jangan pakai minimal, pelayanan saja. Tapi intinya bahwa dengan memenuhi itu saja keselamatan dan pelayanan itu sudah bisa masuk dalam kategori itu memberikan tingkat kenyamanan kan gitu. Nah, dengan adanya SPM ini kita melakukan juga pengecekan di lapangan juga. Selain kita mengimbau operator itu untuk juga secara internal mereka menyiapkan hal itu. Tapi begitu karena kita melakukan penelitian di lapangan, kita temukan hal yang nanti akan berujung pada aspek keselamatan. Apabila nanti itu harus melalui pengujian lagi, ya dia tidak boleh berangkat. Sarana itu, baik itu bis, dia juga pesawat, dia juga kapal kan semacam itu. Ya, baik Pak Joko, kalau kita bicara mengenai keselamatan, armada apa sih Pak yang harus diwaspadai akan mungkin terjadi mengabaikan SOP terkait dengan keselamatan? Terutama sepeda motor itu ya, karena kecelakaan sepeda motor cukup tinggi lah. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara angka harian kecelakaan itu pada saat mudik atau lebaran dengan kondisi biasa sebenarnya lebih banyak kondisi biasa. Cuman mudik kan setiap hari disoroti jadi seolah-olah banyak gitu ya. Tapi ini sepeda motor ini menjadi menjadi hal yang harus dicermati. Kalau bus kita sudah paham lah, memang diperiksa di terminal-terminal ya. Jadi kalau kondisi tidak layak ya tidak boleh termasuk krunya juga, tapi sepeda motor ini yang penting. Artinya sepeda motor ini sebenarnya tidak didesain untuk perjalanan jarak jauh. Betul. Kan. Karena jarak pendek saja, namun karena kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah kita seperti itu, di daerah juga mereka butuh untuk mobilisasi sehingga mereka terpaksa membawa sendiri. Ini yang harus dicermati. Memang aturan sudah ada di pasal 10 di peraturan pemerintah mengenai angkutan jalan itu sudah jelas kalau sepeda motor itu maksimal 2 orang. Dia bawa barang tidak boleh tinggi-tinggi ya, tidak boleh melebihi stang dan sebagainya. Itu harus jadi penumpang harus maksimal 2. Bahkan mungkin harus himbauan dari KPAI mungkin ya, Komisi Perlindungan Anak, tidak boleh bawa anak-anak, itu penting. Ya, banyak kejadian lah. Anaknya anteng aja tapi tiba-tiba sampai di tempat sudah ya anteng selamanya gitu kan. Iya, karena terlempar mungkin ya Pak ya. Bukan, jadi dia meninggal karena masuk angin. Nggak kuat ya. Pak Dirjen, untuk tadi di sisi keselamatan bagi para pengendara sepeda motor, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, bahwa ada undang-undangnya juga bahwa hanya boleh 2 penumpang, terus kemudian tidak boleh membawa anak. Lalu upaya dari Kementerian Perhubungan Pak, apakah di setiap posko, terutama posko-posko yang menuju ke arus mudik ini sudah disiapkan petugas yang nantinya akan memeriksa para pengendara sepeda motor ini apakah sudah memenuhi undang-undangnya atau belum itu Pak? Ada nggak? Jadi setiap pemudik baik menggunakan kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4 ya milik pribadi, ada beberapa tips yang memang kita selalu sarankan. Pak Dirjen mungkin nanti bisa dijawab nanti tipsnya seperti apa. Kita harus ikuti terlebih dahulu info terkini berikut ini, dan saudara kami akan kembali usai jeda dan juga info terkini berikut. Tetaplah bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab. Selamat malam saudara, BNN berhasil menggagalkan transaksi sabu-sabu seberat 10,3 kg yang dikemas dalam paket mesin potong dan pompa air.
BNN berhasil mengagalkan transaksi narkotika di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dari TKP, petugas BNN mengamankan 2 tersangka berinisial YAD dan KE. Dari kedua tersangka, petugas BNN menyita barang bukti syabu seberat 2.351,2 gram yang disembunyikan dalam paket mesin potong rumput dan 8.000,7 gram disembunyikan ke dalam paket mesin pompa air. Kepala Bagian Humas dan Narkotika BNN, Selamat Pribadi, mengatakan 2 tersangka diduga merupakan sindikat jaringan narkotika internasional. Menurut Selamat, narkotika jenis sabu seberat 10,3 kg diduga diselundupkan dari Tiongkok. Kasus ini berhasil diungkap setelah dilakukan penyelidikan oleh BNN. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal berlapis serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kami akan kembali untuk Anda 30 menit mendatang. Sampai jumpa. Dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini saya Anastasia. Awal pagi Anda. Tumbuhkan semangat dari segarnya udara pagi. Hadir sebagai pendorong semangat Anda beraktivitas. Laporan langsung perkembangan ekonomi, pembangunan, dan kekayaan wisata tiap daerah. Semua terangkum di sini. Semangat Pagi Indonesia. Setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami di Semangat Pagi Indonesia. Pak, tunggu dulu, Pak. Loh, wong sawah saya kering kok. Pak, aliran irigasi sudah diatur di wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air. Kasihan sama mereka yang di bawah sana, bisa kebanjiran. Terus bagaimana nih? Itulah, kita perlu wadah koordinasi, fungsinya kan korma. Agar pengelolaan sumber daya air lebih terpadu dan bersinergi. Hasil penilaian babak kualifikasi tahap pertama lomba produksi yang terbaik Piala Gatra Kencana TVRI 2015. Kategori Indonesia Membangun. Sang Pejuang dari Tanah Gersang, produksi TVRI Stasiun Yogyakarta. Jalating, produksi TVRI Stasiun Sumatera Utara. Harmoni Gunung Api Purba, produksi TVRI Stasiun Yogyakarta. Berharap dari Roa, produksi TVRI Stasiun Gorontalo. Mangrove di Tongke-Tongke, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Selatan. Merajut Asa di Kampung Bantar, produksi TVRI Stasiun Jambi. Tak ada jalan yang tak buntu, produksi TVRI Stasiun Jawa Timur. Menggantung Kentang Serantang, produksi TVRI Stasiun Bengkulu. Nike Tondano, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Emas Hitam Sungai Angin, produksi TVRI Stasiun Sumatera Selatan. Gatra Kencana, karya kebanggaan insan TVRI. Rezi, ya? Kita jalan-jalan ke Sumatera Barat yuk. Wah, ide bagus tuh. Menginjakan kaki di bumi Andalas, seakan kita berada dalam surga dunia. Hamparan bukit menghijau bergelombang, semilir angin berpadu dengan gemercik air dan gesekan dedaunan, menambah rasa damai dan sekaligus merasakan keagungan ciptaannya. Kenali keindahan Sumatera Barat, bak surga dunia. Juta lebih korban narkoba, 40 jiwa melayang setiap hari. Jenis narkoba terus berkembang. Kenali dan hindari.
Indonesia Darurat Narkoba setiap Senin pukul 13 di TVRI. Mengungkap segala permasalahan yang ada di sekitar kita. Tetapi kecurangan oknum yang mina es batu yang sering terjadi, pembuatannya dilakukan menggunakan Program investigasi mengupas dengan cerdas, berkata atas fakta. Namun praktik pengoplosan hingga kini Selidik setiap Kamis pukul 8.30 di TVRI. Ini Reok, referensi orang gaul. Ini Reok semakin asik dan semakin menggelitik. Ini Reok, hostnya tuh asik. Bahasanya mendidik, jadi jangan lupa nonton Ini Reok. Pokoknya apapun yang Anda cari, semuanya ada di sini. Saksikan Ini Reok setiap hari Rabu, Kamis, Jumat jam 9 malam hanya di TVRI. Oh, Ini Reok. Saksikan Ini Reok, pasti seru. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab. Kami tengah berbincang mengenai kesiapan transportasi menghadapi arus mudik Lebaran. Anda juga bisa bergabung ataupun berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon 0215743476 atau di 5743478. Saya kembali ke Pak Dirjen. Pak, tadi sebelum jeda kita sempat berbincang mengenai keselamatan yang harus diutamakan, terutama ini untuk para pengendara motor. Sekalipun motor ini tidak disarankan untuk digunakan sebagai sarana transportasi untuk mudik, tapi kenyataannya jumlah pemudik kita yang menggunakan motor ini cukup banyak. Lalu bagaimana Kementerian Perhubungan dapat mengawasi ataupun melakukan pengawasan di setiap poskonya bahwa pengendara motor ini tetap mudik dengan mengutamakan keselamatan itu sendiri, Pak? Baik, jadi memang kita tidak mungkin menghindarkan digunakannya sepeda motor untuk pulang mudik maupun balik. Hal-hal yang selama ini kita temukan di lapangan terkait dengan besarnya kontribusi kecelakaan oleh pesepeda motor itu, ya kita mengambil langkah-langkah untuk bisa meningkatkan tingkat keselamatannya. Nah, kalau dilihat dari peserta atau pelaku perjalanan ini, kita minta beberapa hal, antaranya adalah secara internal mereka menyiapkan dirinya betul-betul sehat menghadapi perjalanan yang cukup melelahkan itu. Dan juga mereka juga mengecek yang namanya kendaraannya itu sendiri. Kemudian mereka juga harus lebih mengenal nanti medan yang akan dilalui. Yang menarik tahun ini kawan-kawan Polri itu menerapkan yang Pantura itu nanti mereka akan diminta untuk wajib berhenti pada titik tertentu yang disediakan fasilitas di sana oleh kawan-kawan Polri agar sebenarnya rileks sebentar, sedikit recharge badannya dan baru memulai lagi. Di sana ada fasilitas yang memungkinkan orang untuk bisa segera kembali bangkit bugar dan segala macam. Ini menarik sekali karena memang kalau dilihat dari tahun ke tahun pelaku pesepeda motor ini terus saja meningkat. Jadi ada tips-tips yang perlu mereka betul-betul ikuti. Seperti yang saya katakan tadi, ya salah satunya tadi ya jangan bawa barang terlalu banyak. Kalau bisa cukup 2 orang dalam satu sepeda motor segala macam, itu penting sekali. Baik. Bicara mengenai idealnya berapa lama seseorang ini mengendarai sepeda motor, mungkin Pak Joko bisa menggambarkan kalau pengemudi mengendarai sepeda motor dalam jarak jauh tentu sangat lelah ya. Berapa lama idealnya kemudian dia harus beristirahat? Begitu juga dengan mobil, berapa lama seorang pengendara mobil itu harus nyetir untuk kemudian beristirahat dan kemudian bisa melanjutkan perjalanan lagi? Ya, memang sepeda motor ini karena dia pergerakan sebenarnya untuk lingkungan ya. Di undang-undang tidak diatur. Tapi setidaknya kita juga yang sering menggunakan sepeda motor mengukur diri lah. Artinya maksimal 2 jam harus dia istirahat. 2 jam istirahat. Kalau bisa 1 jam pun dia istirahat. Karena berbeda mengemudikan mobil sama sepeda motor. Ya kan, dia konsentrasinya lebih berat untuk sepeda motor. Itu kan selain dia menjaga keseimbangan, jadi harus konsentrasi. Bagaimana dengan pengendara mobil? Kalau mobil sudah ada aturannya sebenarnya di undang-undang sudah ada. Artinya ini juga melihat fenomenanya maksimal itu 4 jam kalau berturut-turut dia harus istirahat. Makanya kalau di jalan tol kan ada rest area tujuannya untuk itu. Ya, apalagi nanti tolnya cukup bagus sebenarnya gitu. Ya, kondisinya apapun, ya saya kira 3 jam istirahat lah. Kenapapun itu orang lelah itu harus istirahat, jangan dipaksakan. Baik, Pak, ini kalau kita bicara mengenai tadi pengemudi
mobil di jalan tol. Itu tetap saja harus kemudian menyadari bahwa dia butuh istirahat setelah 4 jam mengendarai mobilnya. Bagaimana dengan tol Cipali, Pak? Ini seperti kita tahu bahwa tol ini sangat panjang, kemudian rest area yang tersedia juga belum banyak, baru sekitar 1 atau 2 rest area saja. Lalu seharusnya langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh pengemudi ketika melalui jalur tol Cipali ini? Ya, jadi saya sudah mencoba jalur itu. Sudah sempat coba, ya? Kebetulan pada saat itu